Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Tafarrada bi uluhiyyati wa rububiyyah wa asma'i wa sifatil uliyah. Wa tamassaka lahul mutamassikun wa ta'abbada lahul muta'abbidun. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Para jamaah Bapak ingkang Ibu ingkang kula hormati, alhamdulillah rumiyin monggo kita sareng-sareng wasaken syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Keranten sampun kathah sanget nikmat ingkang dipun paringaken dumateng kita sedaya. Inggih menika arupi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat. Sehingga kula lan sedaya saged kembal nampi majelis ini termasuk salah satu tadi-tadipun kewajiban kula lan sedaya inggih menika tolak ilmu. Para jamaah ingkang kula hormati, insyaallah kita sudah di penghujung dari bulan Dzulqa'dah. Insyaallah kita sudah sebentar lagi akan masuk bulan Dzulhijjah. Oleh karena itu kita siapkan ibadah kita, mental kita, semuanya pemahaman kita dengan Dzulhijjah kita siapkan betul. Termasuk bagaimana dengan kurban yang nantinya kita akan lakukan nanti. Coba kita menelisik beberapa ayat ini sebagai pengantar kita menelisik beberapa ayat untuk tentang kurban. Di dalam Al-Quran istilah kurban itu ada. Kalau dalam hadis dan istilah kurban itu di dalam fikih itu nggak pernah ketemu dengan istilah kurban. Istilah dalam fikih itu namanya udhiyah, bukan kurban. Namun di dalam Al-Quran kita bisa temukan istilah kurban. Misalkan di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-27 misalkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu alaihim naba'a bani Adam bil haqq. Id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Qala la aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Watlu alaihim, kisahkanlah, bacakanlah ayat Muhammad alaihim kepada mereka. Kalau kita menengok di dalam beberapa tafsir, kepada mereka yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi wa Nasrani. Atau dalam tafsir lain khitabnya itu ditujukan kepada kufar Quraisy, kepada orang-orang kafir Quraisy. Hendaklah kau kisahkan Muhammad kisah dua putra Adam, ibnai Adam bil haq, dua putra Nabi Adam. Id qarraba qurbanan, ketika itu kedua putra Nabi Adam ini berkurban, melakukan ibadah kurban. Jadi di situ menggunakan kalimat qarraba qurban. Kalau di dalam bahasa Arab istilah qarraba berarti itu bentuknya tasniyah, berarti dua orang. Jadi yang dimaksud adalah namanya Qabil dan Habil. Dalam mayoritas ulama tafsir
Yang dimaksud adalah Qabil dan Habil. Kemudian iqarraba qurbanan, ketika itu keduanya berkorban. Jadi yang namanya qarraba, Qabil ini juga berkorban, Habil juga berkorban, sama-sama berkorban. Namun kata Allah, "Atuqbila min ahadihima", maka diterimalah salah satu dari korban mereka, walam yutaqabbal minal akhar, dan yang satunya ditolak. Masya Allah. Ternyata korban itu tidak semua diterima oleh Allah dalam ayat ini. Ada yang diterima, ada yang ditolak. Yang diterima adalah korbannya Habil karena dia betul-betul ikhlas karena Allah, dan korbannya itu berupa kambing kabes. Jadi kibas, kabes, kabsun itu dalam bahasa Arab, jadi di Jawa itu kibas. Kibas itu bahasa Arab dari kata kabes. Sementara yang Qabil kurbannya itu adalah seikat sayur mayur, sayur-sayuran. Akhirnya yang diterima adalah kurbannya Habil, sementara Allah menolak kurbannya Qabil. Kemudian dengan sangat tegas, dengan iri, dengan sifat hasudnya Qabil, akhirnya dia mengatakan, qala la aqtulannak, sungguh pasti aku akan membunuhmu. Insyaallah. Qala Habil pun menjawabnya dengan senyum, dengan rendah hatinya, dengan tidak mau membalas dengan emosi. Maka Habil menjawab, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah hanya, di kalimat innama, huruf innama itu termasuk khasar atau khasar, maknanya huruf yang berfungsi pembatas. Sesungguhnya hanya Allah menerima kurbannya minal muttaqin, hanya orang-orang yang bertakwa yang diterima oleh Allah. Yang lain ditolak. Para jamaah yang dimulai Allah Subhanahu wa taala, di sini ada kalimat innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah hanya menerima kurbannya dari orang-orang hamba yang bertakwa. Kalau kemudian yang kedua, kalau kita menelisik lagi di surat sebelumnya, Al-Hajj misalnya, surat Al-Hajj ayat yang ke berapa? 37. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanalul taqwa minkum. Jadi tidaklah daging dan darah kurban panjenengan sampai kepada Allah. Bahkan Ibnu Abbas mengartikan yas'adu, tidaklah darah dan daging kambing, daging kurban kalian itu naik sampai kepada Allah, tidak. Itu bahasanya Ibnu Abbas. Tapi yang sampai kepada Allah adalah takwa, ketakwaan panjenengan, ketakwaan dari panjenengan. Berarti kalimat takwa ini. Kalau tadi innama yataqabbalullahu minal muttaqin, kalau surat Al-Hajj itu apa? La yanallahu walakin taqwa. Jadi yang diterima oleh Allah sampai kepada Allah adalah takwa dari kalian. Nah, dapat kita renungkan, kita tabur ayat ini. Berarti kurban itu dengan coba semua ayat-ayat tentang kurban itu rata-rata mesti adalah orang yang muttaqin. Kalau dulu dengan puasa Ramadan, khitabnya ditujukan kepada mukminin, bukan muttaqin. Kenapa di ayat ini kemudian Allah tidak menyebutkan begini? Innama yataqabbalullahu minal mu'minin, bukan, tapi minal muttaqin. Karena tidak dengan Ramadan, puasa Ramadan selama 1 bulan itu jenengan wajib puasanya Ramadan. Tujuannya apa? La'allakum
Tatakun naik level dari iman ke takwa. Nanti naik level, sudah naik sisi. Lah kemudian ketika nyenengan korban itu sudah masuk bukan mukmin lagi, sudah naik lagi, sudah masuk pada muttaqin. Makanya agak berat muttaqin berbeda dengan mukmin. Tuh. Kemudian kalau kita melihat bagaimana sih ciri-ciri sedikit saja, saya nggak akan bahas semua. Ciri-ciri sedikit saja dari surat Al-Imran dari muttaqin itu kayak apa? Monggo dicek misalkan dari surat Al-Imran ayat 100 berapa? 133. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Siapa orang muttaqin? Allah menjelaskan. Alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra. Ini sudah sampaikan pada Kiai Mukarram. Jadi orang muttaqin itu dia yang selalu infak dalam kondisi bagaimanapun. Sarra lapang, wad-dharra sempit masih infak. Namun kenapa ibadah kurban itu tidak wajib? Mayoritas para ulama mengatakan memberikan hukuman tidak wajib tapi sunnah akad, sunnah yang hampir wajib. Itu jumhur ulama yang mengatakan wajib cuma dari madzhab Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi yang mengatakan wajib. Yang semayoritas ulama sunnah akad. Artinya kalau memang derajatnya memang sunnah, tapi ini bagi orang muttaqin juga menjadi kebiasaan. Dia sudah mempersiapkan diri untuk ibadah kepada Allah yang terbaik, tidak main-main. Maka sampai-sampai bagaimanapun melakukan kurunan atau mungkin menabung dan berbagai macam cara, yang penting bisa berbuat. Kenapa? Bisa wad-dharra. Dalam kondisi ringan dia tetap infak, dalam kondisi berat dia tetap infak. Yang pertama. Yang kedua, wal kadhimina ghaidh. Wah, ini berat. Ternyata orang muttaqin itu punya sifat yang kedua adalah ngengker murid-murid, menahan marah, bukan mudah. Nek ceramahnya tadi ngomong ini gampang, coba praktek tenanan belum berat menahan marah. Makanya ini betul-betul monggo kita saran-saran. Ternyata sifat muttaqin ini kadhimina loh, insyaallah. Yang ketiga, wal afina 'anil nas. Nah, gampang nyempuruan maring lihat. Gak gampang mengkrep terus gak cemburuan mboten, tapi gampang nyempuruan. Makanya orang yang disakiti hati orang lain itu sakitnya masya mau makal gedenya. Tetapi obatnya apa? Obatnya sebenarnya adalah gampang memaafkan, tapi tidak mudah. Jadi obatnya adalah memaafkan orang yang menyakiti hati kita. Masya Allah, tidak gampang, tapi itu obatnya yang paling mudah. Kalau panjenengan misalkan disakiti oleh orang, tapi ini ngambil sekali lagi saya katakan tidak mudah, tapi itulah obat yang paling mudah. Mungkin itu yang disampaikan sebagai ini tanggapannya. Selama sekarang ini Idul Kurban, jadi ternyata kurban itu memang nggak mudah. Makanya ini apa? Misalkan kenapa Imam Hanafi mengatakan wajib? Dalilnya apa? Ada dalilnya nih. Hadisnya diriwayatkan Imam Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Man wajada sa'atan wa lam yudakhir fala yaqrabanna musalla. Siapa yang memiliki keluasan harta, kelebihan harta, tapi walam yudakhi bukan kurban. Enak sekali kurban, seperti tahu kurban misalnya. Wala yaqrabanna musalla. Mau kocok teman-teman cedek mari musalla. Ini Ibnu makanya Imam Hanafi memang mengatakan ini ancaman dari Nabi, kata Hanafi. Karena ini ancaman berarti kurban itu hukumnya wajib menurut
Imam Hanafi. Ini yang pertama. Yang kedua dari dalam Quran yang karim menggunakan al-Kautsar. Innaudzubillahi minasyaitonir rajim. Inna a'taina al-Kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Fasholli li rabbika wanhar. Apa artinya? Fasholli, maka sholatlah hai Muhammad li rabbika, untuk Tuhanmu, karena Tuhan. Wanhar, dan sembelihlah kurban. Kata Nabi, kalau memang sholat itu wajib, kenapa kurban tidak wajib? Berarti kurban pun tidak wajib, disandingkan oleh Allah. Fasholli li rabbika wanhar. Berarti kalau sholat wajib, berarti kurban pun juga wajib menurut Imam Hanafi. Tetapi para ulama, jumhur ulama juga tidak kalah dalilnya. Termasuk yang dipakai Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, itu berpendapat jumhur ulama, mayoritas para ulama tidak mengatakan wajib, tetapi sunnah muakkad. Dalilnya mana? Berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Idza ra'aitum hilalatil hijjah man arada an yudhiya falyumsik sya'arahu wa anfa'ahu. Rawahu Bukhari wa Muslim. Hadisnya sahih dan hasan. Nah, sing tadi yang dipakai dasar oleh Imam Hanafi masih dipersisikan seperti itu. Kalau ini di Bukhari Muslim, idza ra'aitum hilalatil hijjah, apabila kalian melihat hilal dzulhijjah. Tanggal pinten? Tanggal 1. Hilal tanggal 1, tanggal 8 gede, bukan hilal gede. Jadi tanggal 1 dzulhijjah, maka siapa aroda, nah ini ngapunten kalimat man aroda, siapa yang mau, siapa yang ingin ayyudhiya, untuk berkorban, falyumsik sya'arahu wa atfarahu, maka adalah yang menahan untuk tidak memotong kukunya dan rambutnya. Rawahu Bukhari dan Muslim. Nah, di sini kalimatnya man aroda, siapa yang mau. Karena ini siapa yang mau berarti tidak wajib. Sebagaimana kata Hanafi tadi. Nanti ini maksudnya apa? Siapa yang mau tidak satu wajib, tapi sunnah muakkad. Nah, ini dasarnya dipakai oleh jumhur ulama. Tetapi para jamaah, walaupun tidak wajib, ternyata di dalam ayat Quran tadi sebagai predikat seorang yang muttaqi, maka dia akan mempersiapkan betul-betul dengan matang, dengan yang terbaik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan naik level, bukan hanya minim tadi, tapi sudah tingkat muttaqi. Mungkin itu sebagai pengantar pada bacaan malam ini. Kita masuk pada kajian berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jubair ibn Mut'im. Enggak nih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jubair ibn Mut'im. Ini para ulama membuat bab jawaz sunnatut tawaf fi jami'il awqat, bolehnya sholat sunnah tawaf fi jami'il awqat, di semua waktu-waktu, jadi semua waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu menggunakan kalimat jawaz, boleh, dengan berdasarkan ini bab yang digunakan oleh Shalih Fauzan menggunakan bab itu. Kemudian para ulama yang lain pada bab lain berbeda lagi, hampir mirip ya. Ini apa? Wa an Jubair ibn Mut'im, saking Jubair ibn Mut'im radhiyallahu anhu qala, ucap sapa Jubair ibn Mut'im, qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi dawu, ya Bani Abdul Manaf, Bani Abdul Manaf. Jadi Bani Abdul Manaf itu termasuk Bani yang paling sangat berpengaruh, yang terhormat di Arab, Quraisy. Makanya istilahnya Bani Abdul Manaf itu
para ulama menggunakan kalimat Bani Abdul Manaf itu ada Jadul Ar-Rabi. Jadi Abul Ar-Rabi, Abu Ar-Rabi ini jadi bapaknya Huwa Abu Rabi, bapaknya Nabi Muhammad yang keempat. Jadi ayahnya lagi sampai ayahnya lagi, itu lembah sampai kenapa ke sini mungkin canggang muridnya sampai namanya Qusay, Ibnu Qusay. Mengapa? Karena keturunannya itu adalah hum a'azzul baiti fi Quraisy. Dan itu termasuk paling mulia-mulianya keturunan di orang dari suku Quraisy. Namanya Bani Abdul Manaf. Semua disebut semuanya. Kalau di Pak Yai itu apa baninya? Pak John. Pak Yai itu baninya ya semua keluarga besar. Apa? Bani Salam. Kalau di saya itu, di keluarga saya itu Bani Setiapura. Macam-macam. Dan itu ada sampai semua diruntut dan sepuh-sepuhnya Bani Setiapura. Iya teruskan. Ya Bani Abdul Manaf la tamna'u, ojo nyegah sira kabeh, ojo melarang sira kabeh. Ahadan ing wong siji ae ojo. Tawafkan tawaf sapa ahad bihadzal baiti ing dalem apa berarti kelawan iki Baitullah. Wa shallalan salat sapa ahad ayyata sa'atin ing endiye waktu sa'akan karep sapa ahad min lailin saking waktu wengi au naharin utawa waktu awal. Berarti misalkan itu orang ada tawaf jangan dilarang. Baik tawaf atau sholat sunnah tawaf jangan dilarang. Yang dimaksud dengan sholat yang dimaksud di sini adalah sholat sunnah tawaf. Jadi mantap tawaf kemudian sampai satu kali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 langsung dengan geser ke belakang. Di situ persis nanti di arahnya pintu Ka'bah itu ke sana. Nah, itu dengan sholat 2 rakaat. Itu namanya sholat sunnah tawaf. Boleh waktu kapan pun. Hadis ini rawahu khamsah wa sahhahu Tirmidzi wa Ibnu Hibban. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Lima dan disahihkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini adalah sanadnya sahih. Wa rijaluhu rijalul Muslim. Sanad yang digunakan adalah sama seperti sanad yang dipakai oleh Imam Muslim. Minimal itu Muslim ya, minimal Muslim itu sudah bagus. Berarti lumayan kuat. Bahkan Imam Tirmidzi mengatakan hadisun hasanun sahih. Hadis ini adalah hadis hasan sahih. Dan ada juga yang cacat ya, termasuk ini Muhammad ibnu Muslim ibnu Tadrus al-Maqi Sudub Idalis. Bahkan Abu Zubair mengatakan ternyata ada seorang rawi sanad namanya Muhammad ibnu Muslim ibnu Tadrus ibnu Maqi dan dia termasuk Sudub Idalis. Sudub Idalis itu apa? Jujur, bagus orangnya, cuma agak nyamar. Nyamar. Jadi gampang nyamar. Makanya hadis tabilis itu gitu. Nanti gini. Misalkan ada muridnya orang pakai pintar, dan kalau disebut muridnya pasti orang akan mengatakan, dia hadisan dhaif. Dan dia tidak disebut dhaif, dia menggunakan nama menisbatkan namanya dia kepada gurunya, karena gurunya orang terkenal dan dia nggak mungkin dhaif. Itu namanya tadlisus suyuk. Jadi nyamar tapi nyamar guruni. Nanti biar dia tidak kelihatan dhaif, maka dia gunakan nama bemper gurunya. Itu ada
tadlis, mudallas. Nah, kemudian terjemahan wasalla ayat sa'ah. Maksudnya dengan sholat di sini ternyata bukan hanya semua sholat, tapi sholat tawaf, sholat sunnah tawaf. Jadi yang dimaksud murad itu jami'u sholawat. Wa yaqamilu anna murad bi jami'i sholawat wal amr wa adha. Namun ada yang mengambil, yang memahami bukan sholat sunnah tawaf Ustaz, tapi apa? Semua sholat. Dimanapun Pak, setelah sholat maghrib, setelah sholat isya, setelah sholat subuh, setelah sholat duhur, setelah sholat asar, semua sholat boleh. Pokoknya di Mekah. Ini pakai dalil ini, tapi oleh para ulama kemudian tidak begitu. Memang benar bisa dimahami begitu, tapi ternyata yang dimaksud adalah sunnah tawaf. Ini yang mana Anda tahu. Kemudian pandangan yang kedua, al-hadits dalilu ala istisna'i salat tawaf minan nahi an salati bi awqatin nahi. Nah ini. Hadis ini menunjukkan bahwasanya dikecualikan pengecualian atas salat sunnah tawaf minan nahi yang termasuk dilarang dari beberapa waktu-waktu yang terlarang. Wa anna la kharaja fi balani man tawafa ba'da sasar atau tawafa ba'da subuh, dan ini tidak larangan. Misalkan dia sholat sunnah tawaf setelah sholat asar, enggak apa-apa. Atau dia sholat sunnah tawaf setelah sholat subuh, enggak apa-apa. Kalau melihat hadis ini maka boleh kan. Dan ini pendapat yang dianggap paling rajih, yang paling kuat. Namun waqal aktsarina min ahli ilm, kebanyakan dari pendapat para ulama, wa huwa al-masyhur, dan ini pendapat yang terkenal, min madzhab Hanabilah, yaitu pendapat Imam Hambali. Kemudian juga Imam Syafi'i, mereka mengatakan innal murad bi hadzal hadis sunnatut tawaf. Yang dimaksud dengan hadis ini adalah bukan seluruh sholat, tapi sholat sunnah tawaf. Ini Imam Syafi'i, Hambali, pandangannya begitu. Jadi tidak semua sholat, tapi hanya sholat sunnah tawaf, sholat yang masih ada kaitannya dengan tawaf. Namanya sholat sunnah tawaf faqat, la mutlaq sholat. Jadi itu hanya khusus untuk sholat sunnah tawaf saja dan bukan semua sholat. Ini mazhab Syafi'i dan Hambali. Memang hadisnya kan begitu kalimatnya. Seperti kalimatnya bisa dipahami secara umum. Lu harus sholat apapun kan bisa boleh. Tapi ternyata buatan khusus untuk sholat sunnah tawaf yang dibolehkan. Sholat yang lain tidak boleh. Tetap dilarang. Oleh karena itu adalah sama yang dimaksudkan. Kemudian berikutnya awal arjah, dan pendapat yang pertama yang lebih kuat min bab taqdim umumil hadis dibanding dengan mengambil secara umum dari hadis-hadis larangan. Berarti yang dimaksud adalah hadis ini adalah khusus untuk sholat sunnah tawaf, bukan semua sholat. Oke, maksudnya kalau misalnya nggak ada masalah. Ada hadis doa begini yang dipakai dasar, walaupun lemah tapi mendukung pendapat. Wa amma ma rawahu Mujahid radhiyallahu anhu qadima Abu Dar al-Makkah. Suatu ketika datanglah Abu Dar ke Mekah. Fa aqada bi adadil bab, kemudian dia memegang pintu Mekah. Faqala, maka dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata ba'da subhi hatta tatlu syams, tidak ada salat setelah salat subuh sampai matahari terbit. Wala ba'da asri, dan juga tidak ada salat setelah salat asar hatta taghrib syams, sampai matahari tenggelam. Illa, kecuali di Makkah. Kecuali di Mekah. Illa di Makkah, kecuali di Mekah. Kecuali di Mekah, kecuali di Mekah. Enggak apa-apa. Wa huwa hadisun dhaifun. Tapi hadis ini lemah.
Tapi maknanya bisa dipakai karena disesuaikan dengan memahami tadi. Langsung kita lanjutkan hadis berikutnya karena pembahasannya nggak terlalu banyak. Wa an bin Umar lan saking Ibnu Umar anin Nabi saking Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nanti Ibnu Umar maksudnya adalah putra dari Umar bin Khattab, namanya Abdullah Ibnu Umar. Qala dawu sabda Nabi asy-syafaqu al-kumratu. Asy-syafaqu utawi mega iku al-kumratu, yaitu mega yang warnanya merah, mega yang warnanya apa? Rawahu Al-Qudni wa sahhahu Ibnu Hujaimah wa ghairuhu waqfahu. Dan selainnya waqfahu ing mauqufani hadis. Hadis ini ada yang mengatakan mauquf. Namun banyak penguat kalau hadis ini tidak sampai derajat mauquf, tapi sampai sahih oleh Rasul. Kemudian berjamaah yang dimulai Allah Subhanahu wa taala melihat hadis ini ada riwayat lain. An Malik bin Anas an Nafi' an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asy-syafaqu atau utawi mego iku al-khamratu, yakni warga yang warna merah. Fa idza ghaba syafaq, nalikane ilang apa syafaqu yakni mega, wajib salat, maka wajib salat. Hadis ini dari Malik bin Anas. Nanti kan sudah ada kata Malik bin Anas, berarti minimal hadis ini diriwayatkan dalam kitab Imam Malik Al-Muwatta Imam Malik. Namun hadis ini pun derajatnya mauquf. Nah, kemudian para jamaah langsung kita masuk bagaimana kesimpulannya. Yang pertama, kesimpulan dari hadis ini. Hadis ini menunjukkan bahwasannya tafsir penjelasan tentang syafaq mega yang dimaksud di sini adalah bil khamrah, yakni mega yang warnanya merah. Allah takunu fil ufuq al-gharbi, yaitu yang berada di ufuk bagian barat. Ifrisiwa'il samsu ba'da mughibuha, yaitu karena bekas dari cahayanya matahari setelah ia tenggelam. Bahasanya kalau matahari ini mantan tenggelam, saya di barat ini ya, itu nanti kan bekas sekitar tempat tenggelamnya matahari itu kan warnanya merah. Lah itu namanya asy-syafaqul ahmar. Dan itu menunjukkan bahwasanya waktu maghrib masih ada, masih warnanya apa. Tapi nantinya dengan perhatikan, dengan mengamati, itu nanti akan berubah jadi putih, dan berarti waktu maghrib sudah habis dan menginjak waktu masuk waktu awal isya. Warnanya sudah dengan merah. Bahasa itu akan mundur dari warna dari selatan utara itu warnanya kemerah-merah, masih nampak. Tapi ini benar ketinggal, nampak ya di sawah atau di sungai yang langsung bisa kelihatan. Di sini nggak bisa kelihatan. Ini. Jadi kemudian dan dimaksud dengan syafaq itu yang warna merah ini berarti. Jadi ternyata bukan sekedar warna biasa, tapi merah karena bekas dari matahari yang habis tenggelam. Nanti efeknya. Wasyafaqu huwa nihayatu waktu maghrib. Dan syafaq maksudnya mega yang warna merah ini sebagai pertanda berakhirnya waktu maghrib. Wa bidaya waktu isya, dan dimulainya waktu isya. Kalau warna meganya warna merah sudah hilang, maka mulailah masuk waktu isya. Kama taqabbal hadis Ibnu Umar awal mawaqit. Maka dalam sebuah hadis begini riwayat lain, wa waqtul maghrib malam yaghi syafaq, dan waktu sholat maghrib itu selama
belum hilang mega warnanya merah. Wa hadha tafsir sah mauqufan ana Ibnu Umar lawa mani'a min al-istidlal bi amrayn. Makanya ini lagi antara penjelasan langsung oleh Ibnu Umar hadis tadi ini, ternyata yang dimaksud dengan syafaq adalah humrah, hadis syafaq warna merah. Maksudnya waktu maghrib masih ada selama waktu merah, mega merah masih nampak, maka waktu maghrib masih ada. Kalau sudah berubah, maka berarti sudah mulai masuk waktu isya. Kemudian berikutnya Ibnu Umar menamakannya al-lugha dalam hujjah. Nah, ini gampang ya, tidak ada masalah. Wa madzhab jumhur fi awal amrayn. Namun mayoritas ulama ada dua perkara. Ma'ul dengan ulama al-lugha wa ahli syar'i kama taqaddam. Ternyata semua ahli bahasa dan ahli syar'i itu sebagaimana penjelasan tadi yang di awal lebih kuat seperti itu. Kemudian yang kedua, ma'ul dengan hadis Nu'man bin Bashir ana a'lamun nas bi waqti bi hadis salat isya kama karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalliha bi sukutil qamar bi tarkiha. Nah, ini ada hubungannya ya dengan hadis ini surat Al-Qamar. Nah, itu di antara beberapa yang hadis yang satu lagi ya, banyak. Wa an Ibnu Abbas qala, ucap sahabat Ibnu Abbas qala jauh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fajru fajran. Al-fajr utawi waktu subuh waktu saja iku fajroni ono ajar loro, ada dua waktu ajar. Fajrun yang pertama yukharimu diharamake atau ing tangan. Maksudnya bagi yang puasa apa? Diharamkan untuk makan. Kemudian wayakilu fihi shalah dan dihalalkan fihi dalam waktu fajar apa as-shalatu shalat. Maksudnya sudah masuk waktu subuh. Berarti ini fajar shadiq. Kemudian yang kedua, wa fajrun dan fajar yang kedua tahrumu diharamake fihi dalam fajar apa as-shalatu shalat. Ai maksudnya salat subuh. Jadi salat subuh masih haram, tidak boleh dilakukan. Kenapa? Karena masih belum masuk waktu subuh. Wa yakhilu lan dihalalake fihi dalam subuh apa ataramu panganan. Maksudnya bagi mereka yang berpuasa mau sahur boleh, masih halal. Kenapa? Karena waktu subuh belum masuk. Karena ini namanya fajar kadib. Jadi ada fajar shadiq, ada fajar kadib. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah wa Hakim wa Shahab. Kemudian karena sama maknanya dengan hadis berikutnya, walil Hakim dan kedua Hakim di hadis Jabir, dengan hadis Jabir nahu seperti hadis wajah dengan nambah sahabat Jabir fil ladhi indal ka'b yukharimu diharamake atau amain makanan. Yukharimu diharamake dalam waktu subuh itu, waktu fajar atau amain makanan. Kenapa? Li'annahu yadhabu. Li'annahu saat namanya subuh itu yadhabu ngilangake atau hilang mustatilan kali dulu fil ufuk, dalam ufuk. Wa fil akhar dan dalam riwayat lain innahu kadana bil sirhan. Innahu saat namanya waktu subuh itu koyo ini kadana bil sirhan buntute serigala. Nanti kita jelaskan ya, walaupun enggak lengkap nanti kita. Nah, di sini ada namanya dua fajar. Ada fajar shadiq, ada fajar kadib. Kita bahas. Lah fajar yang pertama kita bahas dulu, namanya fajar shadiq. Nggih, fajar shadiq kadib dulu ya, fajar kadib dulu. Fajar kadib itu kapan? Fajar kadib itu ketika
mulai nanti itu jadi tidak benar. Kalau dijelaskan dalam hadis lain itu saya belum menemukan riwayatnya, saya ngecek itu masih belum ketemu. Itu dijelaskan sampai seperti kentutnya setan. Oh, setan kentut ini. Ketemu kentutnya setan. Saya pernah dialog diskusi dengan Ustadz Abu Hamzah. Kalau di sini itu Salafi ya, beliaunya itu namanya Ustadz Agus Hasan Basori. Dia termasuk pimpin majalah Kiblati Malang. Beliau kan ada penelitian. Dia ada penelitian se-Indonesia. Semua ketika waktu subuh-subuh itu dipilih. Oh, waktunya harus masuk belum ya? Oh, waktunya masuk belum ya? Ternyata dia kesimpulannya hasil penelitiannya subuh di Indonesia itu terlalu cepat. Sebenarnya ada itu sebelum waktu subuh. Lah kapan waktu subuhnya? Kata dia 18 menit lagi baru waktu subuh. Jadi akhirnya itu ya akhirnya banyak yang resah, banyak dari Muhammadiyah resah, Dinani resah. Akhirnya dialog beberapa kali ketemu, akhirnya ya yang betul dari Muhammadiyah sendiri cuma hanya berapa 8 menit, 7 menit cukup. Alhamdulillah kita sudah berubah. Kemarin-kemarin itu adanya lebih awal. Benda 7 menit, 8 menit juga cukup. Nah kemudian ada itu Fajar Shadiq, Fajar Shadiq dulu. Nah ciri-cirinya itu seperti bentuknya setan. Dan nanti setelah Fajar Shadiq ini hilang, maka akan muncul gelap. Nanti gak boten langsung subuh, boten muncul gelap. Kalau Fajar Shadiq, setelah Fajar Shadiq itu seperti membentang, seperti benang putih. Maka dalam Al-Quran apa nih? Tabaya itu Astagfirullahaladzim. Surat Al-Baqarah. Qaidil abyadin minal qaidil aswadin minal fajr. Jadi seperti benang yang membentang dari selatan ke utara. Lah benang itu antara subuh dan masuknya awal waktu subuh dan habisnya waktu malam. Itu namanya Fajar Shadiq. Nah Fajar Shadiq itu kalau sudah hilang, pun hilang, buatan gelap malih, maka jadi padam. Tapi kalau Fajar Kadib, nek pun hilang, jadi gelap. Dan itu waktunya paling tidak sekitar 18 menit. Itu diteliti oleh di Alif Falak, itu paling tidak sekitar 18 menit sampai 20 menit. Baru nanti kita masuk waktu subuh. Tapi dalam hadis yang lain itu falak. Tapi kalau dalam hadis batas antara Nabi SAW selesai sholat malam dengan waktu subuh berapa? Seperti orang membaca Al-Quran 50 ayat. 50 ayat itu dengan moco itu berapa menit? Itu kalau dalam hadis ya. Tapi paling tidak itu bukan ciri-ciri Fajar Kadib. Paling tidak Fajar Kadib itu akan lama. Paling tidak 18 sampai 20 menit. Dan itu sesaat itu para ahli dan astronom. Jadi agak lama. Paling tidak 18 menit setelah itu baru masuk waktu subuh. Jadi Fajar Kadib itu kayak seperti apa ya? Seperti mencuat ke atas cahaya ini. Misalkan kalian jenengan ngamati dari sana dan itu nggak asal ngamati. Itu harus betul-betul orang ahli falak dan dia persis bisa mengamati mana nanti munculnya matahari terbit dari di mana posisinya, berapa derajat lintang utara, berapa derajat lintang selatan, itu dia itu. Kemarin saya belajar ilmu falak itu, masya Allah bingung. Ternyata memang harus. Ketika nanti kira-kira matahari nanti terbit dari berapa derajat ya dari lintang utara, lintang selatannya. Nanti dipastikan nanti dari situ kalau dengan ingin melihat Fajar Kadib akan kelihatan. Nanti akan ada cahaya nyentrum ke atas. Tapi ini masih malam, belum subuh. Karena cahaya ini nanti akan hilang dan berubah gelap. Baru setelah itu masuk Fajar Shadiq. Nah itu sekitar ya itu baru 16 sampai 20 menit.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Juga surat tadi, maaf itu maaf. Aku lupa ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.